Praktikum IPA di SD, Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Perkenalkan, nama saya Natalinsia Yeronaria dengan NIM 858456216 dari UPBJJ UT Samarinda. Alat dan bahan yang diperlukan: pertama, biji kacang hijau; kedua, wadah plastik; ketiga, kapas; keempat, air; kelima, alat tulis. Langkah percobaannya: siapkan dulu 2 gelas label A dan B, kacang hijau, kapas, kemudian air secukupnya. Selanjutnya, gelas label A diisi menggunakan kapas, kemudian gelas B diisi juga menggunakan kapas. Kapas di dalam gelas A tersebut diberi air secukupnya. Begitu juga dengan gelas berlabel B. Kemudian dari masing-masing gelas tersebut diisi dengan kacang hijau. Setelah itu kita tunggu beberapa hari kemudian untuk pertumbuhan kacang hijau tersebut. Pada hari pertama, kacang hijau sudah tumbuh sekitar 1 cm. Pada hari kelima, kacang hijau sudah tumbuh tinggi di antara 10 hingga 12 cm. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Pertama-tama kita siapkan buah jambu air dan dimasukkan ke dalam wadah sambil menunggu lalat buah untuk menghampiri. Sudah terlihat ada beberapa lalat yang masuk. Kemudian kita masukkan tisu. Setelah itu kita tutup menggunakan plastik dan dibolongi. Setelah itu kita tunggu beberapa hari dan kita lihat pertumbuhannya. Setelah beberapa hari, lalat buah sudah bertumbuh dan berkembang biak di dalam wadah. Praktikum yang selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan, yaitu struktur bunga sepatu. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu bunga sepatu dan gunting. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian pendukung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Kemudian dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Kemudian mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki warna lebih cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga ini adalah bagian terluar dari bunga. Fungsinya dari kelopak bunga itu sendiri untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Selanjutnya, benang sari atau alat kelamin jantan. Fungsi dari benang sari adalah untuk penyerbukan pada bunga. Benang sari melekat pada tangkai sari dan bagian atas benang sari adalah kepala sari. Kemudian putik. Putik atau alat kelamin betina. Fungsi dari putik adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Bagian putik terdiri atas tangkai putik dan kepala putik. Dan yang terakhir adalah bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih.